Assalamualaikum teman-teman sekalian, selamat datang di vlog saya kali ini. Dan hari ini rame, ada Khadijah di sini. Hai Khadijah. Terus ada Mariam di sini. Hai Mariam. Ada Abang Ibrahim. Halo Bang. Semuanya udah pada berenang. Engkau wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Terus hari ini vlognya beda loh. Kenapa? Soalnya kita kedatangan tamu. Kita lihat yuk tamunya siapa. Ini dia. Alhamdulillah. Ustadz mau syuting Ustadz. Mau silaturahmi. Soalnya bajunya baju rapi banget kayak mau ceramah. Ustadz mau ceramah ya? Sariannya begitu. Oh, Masya Allah. Jadi Ustadz bawa siapa Ustadz? Bawa anak-anak Naura. Kok pada di luar sih? Ada Mas Ita. Naura udah gede Karena pernah banget ya. datang ke sini tapi malam jadi nggak bisa berenang, jadi minta Iya. diajak terus. Abang, kapan kita ke rumahnya Ria Ricis, ke rumahnya Uma? Oh boleh, nanti kita ke Ustazah ya. Iya, ini Naura ya? Ini Naura yang Mas pertama, Mas Syita ini. Ya, Anwarnya sudah Anwar mana ya? Oh dia udah Anwar. loncat-loncat kali. Ayo silakan. Kok pada di luar kenapa? Ria biasa. Oh, ini ada tim loh. Ustadz Maulana kesini bawa tim lah tuh. Oh, Ustadz Maulana punya YouTube loh teman-teman sekalian. Jadi kalau mau subscribe Ustadz apa Ustadz? UMC Ustadz Maulana Channel. Oh, Ustadz Maulana Channel. Oke deh, ini timnya Ustadz. Keren ah Ustadz punya tim banyak banget. Saya aja nggak punya tim Ustadz. Iya. Saya timnya seorang diri loh teman-teman sekalian lah tuh. Kalau Ustadz timnya banyak, profesional. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana anak-anak Ustadz Maulana akan main-main. Tapi udah datangnya siang jam 10. Mereka mau berenang. Jadi kita lihat aja ya keseruan anak-anak. Apalagi ntar kalau Ricis turun, mungkin akan main sama anak-anak. Oke? Yuk, ikuti vlog saya kali ini bersama dengan Ustadz Maulana. Nanti kita akan tanya-tanya sama Ustadz bagaimana sekarang menjadi seorang ayah sekaligus seorang ibu. Mau berenang? Gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Maaf Ya, Uma. gak apa-apa Ustadz. Ustadz Maulana menjadi seorang ayah sekaligus seorang ibu bagi anak-anaknya. Oke, kita lihat yuk. Ustadz bawa apa Ustadz? Aku bawa makanan khas Makassar. Allah. Aduh, dikasih loh makanan sama Ustadz. Masya Allah, ini banyak banget Ustadz. Iyalah. Kontrol itu apa sih, daging ya? Kontrol itu daging. Kuah daging. Daging. Ya. Wow, makanan siang kita ini. Ya, siap. Masya Allah. Terus Ustadz ini apa Ustadz? Itu nasi. Oh ya Allah, bawa nasi juga. Karena bertamu itu tidak boleh merepotkan tuan rumah. Padahal kita mau siapin loh buat makan siang loh teman-teman. Supaya juga kan lidah orang beda-beda. Oh iya, Nah, kita harus benar-benar. memperlihatkan lidah makanan khas Makassar. Oh iya, kontrol itu makanan khas. Kenapa nggak sekalian itu Ustadz? Apa? Pisang hijau. Pisang hijau. Apalagi? Pisang hijau itu bagusnya sore. Oh sore. Kalau makan siang kontrol. Kalau makan pagi biasanya coto. Oh coto Makassar enak. Kalau malam pisang epe. Jadi makan semacam-macam. Belum coba tuh yang itu tuh. Nanti ya. Ustadz makasih loh udah bertamu. Nanti kita akan tanya jawab sama Ustadz. Boleh. Karena kan penasaran banget kan teman-teman tentang kehidupan Ustadz. Mungkin belum banyak yang tahu banget. Ya. Dari awal kita akan kilas balik lagi dari awal Ustadz. Islam itu indah, sampai akhirnya besar. Kemudian Allah uji dengan kehilangan istri tercinta. Sekarang menjadi seorang ayah sekaligus menjadi seorang ibu bagi anak-anak. Dan berhasil membawa anak-anak ke Jakarta. Iya. Dan sekolah di Jakarta betul-betul merawat. Dulunya tuh jarak jauh setelah meninggal Umi Nora, jadi saya pakai CCTV. Iya. Jadi dulu anak-anak tinggal di Makassar, Ustadz tinggal di Jakarta. Nah sekarang semuanya sudah bersama di Jakarta. Kita akan masuk ke wawancara dengan Boleh. Ustadz Maulana ya. Ini dia wawancara kita. Nah teman-teman sekalian, lihat nih
senang banget kan akhirnya rumahnya Ricis bukan rumah saya. Karena seperti yang teman-teman tahu, setiap hari Ahad itu, setiap hari Minggu memang seluruh keluarga kumpul di rumah Ricis, Ustaz. Karena rumah Ricis itu rumah yang paling lengkap permainan anak-anaknya. Iya betul. Anak-anak nagih terus kapan abah. Dan alhamdulillah setiap hari Ahad, hari Minggu, ternyata kegiatan keluarga saya kalian tahu, keluarga Uma sama silaturahmi, apalagi liburan ya. Iya, kalau anak-anak berenang tiap hari Minggu. Ya sama, ternyata saya juga begitu programnya. Anak-anak kan Senin sampai Jumat sekolah belajar. Hari Sabtu itu hari keluarga, kemudian hari Ahadnya itu silakan mau kemana. Iya. Dan hari ini ke rumah Uma. Ke rumah Ricis, Ustaz. Nah, karena anak-anak lagi berenang nih, saya pengen nanya-nanya sama Ustadz Maulana. Iya. Selama ini teman-teman udah lihat Ustadz Maulana dari tahun berapa, Ustadz, Islam itu indah? Islam kita tahun 2010. 2010 loh, Islam itu indah. Awal-awal sekarang udah 2020, 10 tahun. Sampai hari ini masih ada atau sekalian. Waktu itu saya bergabung tahun 2014, tapi berarti udah 6 tahun dari mulai anak pertama hamil, ketiga, keempat hamil, Ustaz jadi saksi deh kehamilan anak-anak saya. Iya. Lagi hamil-hamil tetap syuting Islam itu indah. Tapi sekarang saya mau bahas kilas balik kehidupan Ustadz secara garis besar deh. Ustadz tuh dulunya siapa? Mungkin sebagian teman udah tahu ya. Cuman kita pengen ulang balik lah supaya kita lebih mengenal Ustadz lebih dalam. Saya mau bahas dari awal sampai kehidupan Ustadz yang sekarang. Dulu Ustadz itu siapa sih? Terus tiba-tiba ada di Islam itu indah tuh ceritanya seperti apa? Akhirnya booming tuh kayak gimana? Alhamdulillah, terima kasih banyak Uma yang luar biasa. Sebenarnya ini jarang orang membahas ini. Jadi secara eksklusif ya, Uma langsung menanyakan ini. Saya alhamdulillah berdakwah tahun 88. 88 Ustaz. Urusan berapa waktu itu? Ya belasan lah. Saya lahir 89. Terus Ustaz? Iya ya. Tahun 88 saya dikenal Ustaz Cilik, Ustaz kecil. Jadi berdoa kemana-mana, dari rumah ke rumah, dari panggung ke panggung. Biasa ada kegiatan-kegiatan kita ikut. Dan alhamdulillah, entah setelah itu, jadi dari sekolah-sekolah, jadi kadang-kadang ada anak sekolah maulidan, Isra Mi'raj, pasti saya diundang kemana-mana. Tapi bener nggak sih Ustaz mulai dakwah dari umur 13 tahun? Iya. 13 tahun udah jadi Ustaz Cilik. Oke, dan Ustaz. Ya itulah, 88 itu 13 tahun belasan ya, alhamdulillah. Dan terus yang paling booming itu, jadi saya itu dari rumah ke rumah, sekolah ke sekolah, kemudian dari masjid ke masjid, dari gang ke gang. Masya Allah. Jadi saya itu bikin planning lucu loh, karena saya kan tidak suka dijemput, datang saja, beritahu di mana alamatnya, nanti aku datang. Dari naik sepeda tahun 88 pergi tausiah sampai tahun 90, sampai tahun 2000 baru naik motor. Masya Allah. Jadi sepeda tahun 2000 baru naik motor. Jadi kemana-mana naik sepeda. Tahun 2000 itu aku punya motor, kemana-mana dari kota Makassar. Jadi saya bikin peta, Uma. Oh, peta udah kemana aja gitu ya? Peta kota Makassar. Peta alamat kunjungan dakwah. Iya. Masya Allah. Habis itu pindah lagi peta provinsi. Habis itu peta pulaunya. Jadi kemana aja. Habis itu tahun 2005-2010 lah. Sebelum 2010 ya, 2008 itu sudah sampai ke Papua. Jadi Indonesia Kalimantan. Saya heran kenapa saya belum ceramah di Jawa ya. Indonesia bagian timur udah semua ya. Pas di di Sulawesi Tenggara waktu itu ada acara takziah 2 jam ceramah di malam ke-7, itulah yang booming. Karena ada orang buat video taruh di YouTube. Jadi baju putih terus takziah itu sampai berapa, karena 2 jam. Jadi ada pengalaman-pengalamannya, nanti tonton aja. Ya. Walhasil dari situlah dilihat oleh Mas Tama. Mas Wisnu Utama pada masa itu adalah seorang yang berkuasa di Trans TV. Jadi Mas Tama lihat, cari orang. Dan saat itu saya lagi ada kontrak tausiah di Kalimantan. Dari bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. 6 bulan saya di Kalimantan. Sampai dakwah tuh? Iya.
Belum booming, oh favorit dakwahnya udah dari zaman dahulu kali ya Ustaz. Jadi Oke. di situ dikontak sama Pak Bupati untuk Masya semua Allah. kecamatan-kecamatannya. Jadi kadang-kadang Bupati itu kalau mengundang saya betul-betul sebulan, betul-betul berbulan-bulan. Jadi kalau misalkan halal bihalal, pokoknya sebulan halal bihalal saya terus. Nah, tapi semua kecamatannya kayak Goa dulu waktu itu Kabupaten Goa. Semua kecamatan 18 kecamatan saya semua tausiahnya. Judulnya bersambung gitu. Jadi pas itu saya dipanggil, halo ini jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Coba bilang. Jadi Itu siapa yang telepon? timnya Jakarta. ke Jakarta Trans. Dari Trans TV telepon ketemu nih, ini apa namanya Ustadz Nur Maulana ketemu nih Ini akhirnya. Ustadz M Nur. Nama saya sebenarnya M Nur, Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Ini Ustadz M Nur ya, yang bilang jamaah. Coba bilang jamaah. Oh jamaah. Oh, ngetes. Jadi tes Bener nggak? Bener nggak? Terus tolong kirim fotonya. Saya kirimlah foto. Tapi foto saya sama Anjas Mara waktu itu. Waktu pernah ketemu Anjas Mara. Kenapa tuh kirim foto yang ada aja suaranya? Kenapa nggak Supaya foto orang sendiri? tahu. Oh yang ini Ustaz. Ah, iya. Terus akhirnya dikirim, terus Akhirnya dikirim, terus dipanggil lah. Jadi saya dipanggil waktu itu tanggal 4 Zulhijjah. Jadi bulan Oktober tahun 2010. 2009 atau 2010? 2010, oke. Ustadz ke Jakarta. Ke Jakarta. Langsung syuting? Sampai ke Jakarta langsung syuting. Langsung pilot? Langsung pilot. Pilotnya? Langsung bikin film. Jadi saya datang, itu kamera sudah siap semua, langsung saya syuting. Nah, pertama kali pengalaman syuting depan kamera di TV nasional. Iya, Gimana Ustadz? karena alhamdulillah karena makanya pada kaget semua. Ini Ustadz baru kok sudah tahu kamera dan sebagainya. Karena kebetulan sebelumnya itu 2008 itu setelah saya nikah itu sudah dipegang oleh TV lokal. Oh, udah terbiasa depan kamera, teman-teman Jadi sekalian. dari Oke. radio 2000 lah saya pakai di radio, siaran di radio. Ada beberapa radio siaran subuh. Jadi bawain kita tausiah, tanya jawab itu udah di radio. Tiap Ramadan di radio juga dikontrak untuk radio. Dan ada TV namanya apa lagi? TV lokal. TV lokal. Oke. Ada Di Makassar? Di Makassar. Oke. Akhirnya Ustadz buat pilot, kemudian akhirnya langsung syuting. Langsung Akhirnya syuting. itu langsung setiap hari apa dites dulu Nggak, nggak. seminggu sekali? Jadi di syuting tiba-tiba dikabari. Jadi syuting dulu. Jadi Senin terbang, Selasa, Rabu, Kamis syuting. Jadi Bali. Ke Makassar? Di Makassar lagi balik lagi dulu ke Kalimantan yang tadi. Oh, Ya. sampai jauh tadi. Benar-benar. Kembali lagi baru langsung dikabari sudah harus syuting di Jakarta karena sudah mulai tayang tanggal 12 bulan 12 2010. Dan respon masyarakat kalau sebuah pilot atau sebuah perencanaan syuting sudah ditayangkan dan minta ditayangkan panjang, artinya masyarakat suka. Iya. Akhirnya ditayangkan Ditayangkan dulu. setiap hari ya Dulu Ustaz? itu Selasa dulu. Oh, Selasa dulu. Selasa dulu. Percobaan kas market suka tadi. Terus Selasa jam 6. Ah. Jam 6 sampai setengah 7 jam Selasa, kemudian ambil Selasa Rabu, lama-lama Selasa Rabu Kamis, Kamis itu ambil Senin sampai Jumat, lama-lama diambil sampai Sabtu. Itu dulu awalnya setengah jam, tiba-tiba dirubah harus 1 jam, Lama-lama 1,5 jam. 1,5 jam, Ustaz. dan tiap hari. Ustaz mau tanya nih, kan Ustaz dari Makassar, Ustaz udah punya keluarga, udah punya anak-anak. Akhirnya Ustaz pindah ke Jakarta, Ustaz tinggal sama siapa? Dan Oh, Ustaz iya. pindah atau pulang ke Makassarnya berapa lama? Atau keluarga dibawa ke Jakarta? atau Banget seperti apa? Umar. Ini channelnya Umar luar biasa. Kan orang penasaran, Iya. Ustaz itu pengorbanan Ustaz. Tiba-tiba meninggalkan kampung halaman. Iya benar. Jadi baru 1 anak waktu itu dan kebetulan alhamdulillah istri aku dulu jadi aman, dia mengerti dakwah, mengerti agama jadi aman. Saya juga untuk melepaskan almarhumah waktu itu aman karena beliau kan tahu etika dan adabnya. Dan jadi saya Senin terbang, jadi itu tiap minggu dulu. Senin terbang, Selasa, Rabu, Kamis syutingnya. Uma masih ingat juga kan syuting Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian kan masih taping. Dan itu dari masjid ke masjid. Jadi saya waktu itu dari bulan Oktober, November, sampai itu di hotel terus. Lu tinggal di hotel? Di hotel. Wow. Lu tinggal di hotel berapa lama? Jadi Senin masuk check in, hari Kamis check out. Oh, berapa lama tinggal di hotel itu? Berapa? Nah, 8 bulan. 8 bulan tinggal di hotel. Kemudian Barulah tinggal di apartemen.
Kenapa Ustaz tidak bawa keluarga semuanya datang ke Jakarta? Apa pertimbangannya? Pertimbangan itu kan, ini kan TV, kali aja tidak lama. Oh. Biasanya cuma 3 bulan, percobaan 3 bulan. Coba percobaan 3 bulan, Ustaz bisa bikin materi nggak 3 bulan? Saya kebetulan di pesantren, saya selalu bikin materi. Jadi apalagi kalau Ramadan bikin materi 100, 200. Jadi selama 10 tahun itu memang dari tahun 98 saya pegang pesantren buat pembekalan materi dakwah anak-anak. Jadi otomatis setiap tahun saya harus bikin 100 materi buat Ramadan. Jadi cara masuk ibu cek. Jadi 100 jadi aman. Jadi aman. Saya punya materi 200 nih. Gimana? Hah? Udah siap dong. Sudah 3 bulan. Siap. Jadi Ustadz, pertimbangan awal kenapa nggak bawa keluarga, karena kan TV kan kita nggak pernah tahu ya Ustadz, namanya pekerjaan di TV itu kan kadang selama masyarakat suka jalan, kalau masyarakat udah udah kurang daya tarik kitanya untuk mereka menonton, akhirnya di-cut acara tersebut. Tapi kan panjang Ustadz, Panjang. kenapa nggak tahu akhirnya? Februari langsung taking kontrak. Berapa? Itu di kontrak 2 tahun. Nah kan itu udah ketahuan tuh. Jadi bulan Juni jadi 8 bulan lah kan, dari Januari, November, Oktober, November, Desember, Januari sampai Juni, berarti 8 bulan saya di hotel bolak-balik. Aku minta gimana kalau sekalian uang pesawatnya saya kasih solusikan, tiket berangkat, tiket pulang, kemudian 3 hari di hotel. Gimana kalau disatuin aja kontrakin aku satu rumah supaya aku kan setengah mati bawa barang kita, iya, betul, bawa betul. buku. Jadi dulu tuh aku bawa buku, bawa kitab, harus belajar dulu dan sebagainya. Setengah mati baru tiap hari itu kadang-kadang setiap datang lagi minggu depannya itu beda kamar lagi. Benar. Jadi Akhirnya akhirnya disetujuin. Saya bilang kos-kosan aja dia kecil. Ternyata Trans TV tidak mau siapin apartemen. Nah, Wow. di apartemen sebenarnya bisa bawa keluarga. Kenapa Bisa. Ustadz masih memutuskan nggak apa-apa keluarga di Makassar? Pertanyaan rumah bagus banget. Maka istrilah yang mengajukan diri gimana Kak? Karena istri saya kan ngajar. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab sama murid-muridnya. Dan istri mengunjuk. Saya bilang jangan, karena pasien kalau gurunya berhenti, ilmunya tidak terpakai. Terus baiklah, karena istri menghormati, boleh ikut. Jadi sempat almarhumah ikut 3 bulan Ke Jakarta sama Iya. anak Naura waktu itu ya? Nora Oke. sekolah di TK di sana di Makassar, di Jakarta, bawa anak kecil juga satu, akhirnya masih bayi. Dan alhamdulillah 3 bulan saya kasih yang lihat, ya Allah, ini dulu ini yang saya bawa. Saya terlalu egois kalau saya terus. Jadi saya putuskan saya pulang sekali sebulan. Sekali sebulan Ustaz? Ya bahkan biasa sekali seminggu. Jadi seminggu sekali atau sebulan sekali pulang ke Makassar? Jadi wajibnya itu sebulan sekali, tapi kalau bisa seminggu sekali kalau tidak ada kegiatan. Kan syutingnya Senin sampai Jumat, jadi Sabtu Minggu masih bisa pulang. Jadi kalau ada peluang waktu pulang, saya pulang. Nah, Iya, jadi Sob. gitu tuh pertimbangan Ustadz Maulana teman-teman sekalian, bahwa Umi Naura ini kan adalah guru yang punya murid-murid yang banyak. Jadi kasihan kalau ilmu itu terputus di tengah jalan, walaupun sebenarnya bisa aja sih ngajar di Jakarta ya Ustadz ya. Tapi kasihan murid-murid yang udah lama-lama ini kalau ditinggalkan gurunya kan kasihan. Jadi dengan pertimbangan itu, dan saya pikir karena pertimbangan keluarga juga ya Ustadz. Ya. Keluarganya Ustadz semuanya itu berada di Makassar, jadi supaya Umi Naura tidak kesepian, akhirnya Ustadz merelakan, meridhoi istrinya Umi Naura ini bersama dengan anak-anak untuk ada di Makassar. Tapi ini banyak yang orang-orang mungkin belum terlalu tahu bahwa ternyata pengorbanan dari seorang istri Ustadz itu luar biasa loh. Karena Ustadz ini kan banyak dakwah ke sana ngurusin umat ya, padahal kan punya keluarga sendiri gitu yang harus diurusi. Tapi waktunya akhirnya terbagi, mungkin sebagian besar malah untuk ngurusin umat. Karena nggak sih Umi Naura mengatakan, kakak boleh nggak dikurangin dakwahnya sedikit gitu supaya lebih banyak waktu sama anak-anak, atau ngeluh, atau komplain, atau kesel gitu, atau apa sih? Pernah nggak sih Umi Naura melihat kesibukan Ustadz yang luar biasa? Kan on air iya, off air juga iya. Dari awal mau menikah, saya kabari bahwa saya ini Ustadz, kegiatan saya begini, kegiatan saya begini, mau nggak istri saya? Jadi nggak komplain. Nggak pernah komplain. Wow, karena saya tahu Ustadz luar biasa, off-nya banyak kan. Udahlah syuting tiap hari, off-airnya kemana-mana ya Allah. Bahkan kalau pulang ke Makassar, kadang ke rumah ibu dulu, karena ibu saya masih hidup.
Jadi ke ibu dulu, selesai sama ibu baru ke masjid, pesantren, baru ke. Oke, Ustaz, tapi kan ada juga beberapa permasalahan yang terjadi di lingkungan perustatan ini Oh, iya. adalah istri-istri mengatakan, ya ada sebagian lah, kita nggak mengatakan semua, istri-istri mengatakan suami saya bisa ngurusin umat tapi keluarga sendiri nggak bisa diurusin. Oh gitu. Bisa ngajarin orang lain tapi anak-anak sendiri nggak pernah diajarin. Iya. Itu gimana Ustadz? Kalau untuk Ustadz sendiri lah, Ustadz sibuk dengan orang lain, apakah Ustadz masih ada waktu untuk ngajarin anak-anak misalnya, atau menemani Iya. anak-anak bermain misalnya? Ya, alhamdulillah tiap saya pulang ke Makassar, istri istirahat. Masya Allah. Saya ngurus anak. Jadi itu intinya. Jadi enaknya minum. Kalau abah datang itu biasa kalau sama orang abah sama anak abah datang itu kakak. Kalau sama orang biasa sebut abahnya Nora itu datang, saya selalu disuruh istirahat. Jadi yang bikin susu, makanan, persiapan. Jadi Ustadz mendampingi anak-anak kan Ustadz capek juga. Udah alhamdulillah. Maksudnya secara di satu sisi kan Ustadz ngurusin umat, di Iya. satu sisi kan pengen di rumah tuh istirahat, tapi malah energinya tetap ada untuk tetap anak-anak. ada buat anak-anak. Jadi anak-anak gak kehilangan figur. Dan karena kebetulan alhamdulillah Umi Nora itu minta supaya saya mendidik anak dengan kasih sayang. Masya Allah. Jadi saya tidak pernah marah sama anak. Masya Allah. Jadi tidak pernah marah. Masya Allah. Jadi kata istri saya, kakak jangan pernah marah, jangan pernah marahin anak, jangan pernah, biar aku aja. Kalau kakak itu bahagiain anak aja. Jadi bermain, tiap saya datang kita mau kemana lagi nah, kita mau bermain di hotel mana lagi nah, kita mau belajar di mana lagi. Jadi anak saya ikut. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman ini luar biasa ya, karena kan nggak mudah gitu kita menyiapkan energi yang besar untuk Betul. orang lain. Dan saat kita juga, di satu sisi kita juga pasti adalah perasaan lelah, Iya. tapi karena rasa cinta yang besar, energi kita jadi tiba-tiba ada aja ya Ustadz buat keluarga. Ada. Nah, ini kita akan masuk nanti ke part 2 Ustadz. Oh iya, apa tuh? Saya mau teman-teman masih dengerin perjalanan Ustadz Maulana. Gimana sih perubahan dari seorang daerah, karena saya Iya. seorang daerah ya Ustadz, tiba-tiba di ibu kota dan booming, dikenal oleh banyak orang, sampai kemudian Allah uji dengan istri yang setia menemani kemudian kembali ke rahmatullah, dan kehidupan Ustadz yang sekarang menjadi seorang ayah sekaligus seorang ibu. Kita masuk ke part 2. Yeay. Assalamualaikum. Dan ketika dikenal orang, Dan semua orang di studio termasuk hostnya semuanya menangis, tapi beliaunya enggak, teman-teman sekalian. Itu gimana sih Ustadz? Nora itu ternyata udah mengidap penyakit kanker udah lama ternyata. jadi kehilangan itu sosok kasih sayang yang tegas, tapi istri saya banget.